Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal yang telah kami lakukan. Perkenalkan, saya Rana Sukma Maharani, NIM D500220077. Lalu ada teman saya, Afifah Rahmadani Cahyaningrum, NIM D500220078, dan Selgi Rahma Setia dengan NIM D500220082. Artikel jurnal yang sudah kami buat itu ada 2 judul. Judul yang pertama yaitu kemampuan cangkang telur sebagai adsorben untuk meningkatkan baku mutu air limbah laundry atau air deterjen. Lalu artikel jurnal yang kedua dengan judul How to Calculate Adsorption Isotherm Particles Using Two Parameter Monolayer Adsorption Models and Equation. Artikel jurnal yang pertama, identitasnya yaitu berjudul Kemampuan cangkang telur sebagai adsorben untuk meningkatkan baku mutu air limbah laundry atau air deterjen. Kemudian penulisnya yaitu Siti Salamah, Ilham Mufandi, Arida Ayu Krismawati, dan Sania Humairah. Jurnal ini diterbitkan tahun 2023. Jurnal ini yaitu dari Jurnal Teknik Kimia dengan indeks Garuda ranking S3, lalu H-indeksnya 15 dan doi atau URL-nya yang tertera seperti di layar. Ringkasan dari jurnal pertama ini yaitu penggunaan cangkang telur sebagai adsorben dalam pengolahan air limbah telah menjadi topik penelitian yang menarik dalam beberapa studi sebelumnya. Adsorben ini telah terbukti efektif dalam mengurangi kadar polutan seperti surfaktan, pewarna, dan ion logam dalam air limbah. Karbon aktif yang dihasilkan dari cangkang telur memiliki karakteristik yang mendukung kemampuan adsorpsi yang tinggi terhadap polutan dalam air limbah. Dengan adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan potensi cangkang telur sebagai solusi ramah lingkungan dan ekonomis untuk pengolahan air, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan cangkang telur sebagai adsorben dalam meningkatkan mutu baku air limbah laundry dengan fokus pada penurunan kadar surfaktan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan cangkang telur sebagai adsorben untuk meningkatkan mutu baku air limbah laundry dengan fokus pada penurunan kadar surfaktan. Dari penelitian ini, temuan yang didapat adalah bahwa penggunaan cangkang telur sebagai adsorben mampu efektif menurunkan nilai TDS, TSS, COD, BOD, dan deterjen dalam air limbah laundry. Karbon aktif dari cangkang telur memiliki karakteristik yang mendukung kemampuan adsorpsi yang tinggi terhadap polutan dalam air limbah, sehingga mampu meningkatkan kualitas baku air limbah laundry secara signifikan. Lalu setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu keunggulan serta kekurangan dari artikel jurnal pertama ini adalah artikel ini unggul dalam penyajiannya hingga kesimpulannya ditata secara sistematis dan berkesinambungan serta mudah dipahami, sehingga mendukung pemahaman pembaca secara kritis dan inovatif. Namun kekurangan artikel ini adalah setengah dari keseluruhan referensi menggunakan referensi dari jurnal yang diterbitkan lebih dari 10 tahun setelah artikel ini terbit, yang mungkin akan kurang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Lalu artikel jurnal kedua ada dengan identitasnya sebagai judul How to Calculate Adsorption Isotherm Particles Using Two Parameters Monolayer Adsorption Models and Equation dengan penulis Risti Ragadita dan Asep Bayudani Nandianto.
dengan tahun terbit 2021 yang diterbitkan oleh Indonesian Journal of Science and Technology dengan indeks ranking Scopus Q1 dengan indeks 26 dan DOI atau URL yang tertera sebagai di layar. Jurnal artikel kedua ini memiliki ringkasan. Penelitian ini memberikan pedoman dan membahas berbagai model isotherm adsorpsi untuk menganalisis proses adsorpsi larutan kurkumin menggunakan adsorben yang berbeda. Ini menyajikan hasil dari penggunaan model Langmuir, Freundlich, Temkin, Dubinin, Raduskevich, Lori Huggins, Fowler Guggenheim, Hildebrand, Jovanovic, Ashley, dan Harkin Jura untuk menemukan parameter adsorpsi dan interaksi antara molekul adsorbat dan adsorben. Studi ini menyoroti kesesuaian model Langmuir untuk adsorben CPS, SRH, dan WO3 serta karakteristik adsorpsi yang bervariasi berdasarkan adsorben yang digunakan. Lalu setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu isotherm adsorpsi adalah salah satu faktor penting dalam adsorpsi karena dapat memprediksi kinerja adsorpsi dan memberikan informasi mengenai kapasitas adsorben. Mekanisme adsorpsi dan evaluasi kinerja proses adsorpsi. Isotherm Langmuir mendefinisikan bahwa kapasitas adsorben maksimum terjadi karena adanya satu lapisan monolayer adsorbat pada permukaan adsorben. Model isotherm Langmuir diwakili oleh persamaan 1 sama dengan 11 plus 1 di mana Qe adalah jumlah molekul adsorbat yang teradsorpsi per gram adsorben, mg per g. Qmax adalah kapasitas lapisan tunggal adsorben. Ce adalah konsentrasi kesetimbangan adsorbat dan Kl adalah konstanta adsorpsi Langmuir. Faktor penting dalam isotherm Langmuir adalah konstanta tak berdimensi atau faktor pemisah. Isotherm Temkin mengasumsikan 3 postulat, yaitu panas adsorpsi berkurang secara linier dengan meningkatnya cakupan permukaan adsorben. Proses adsorpsi mengasumsikan distribusi energi pengikatan seragam pada permukaan adsorben dan interaksi adsorpsi melibatkan interaksi antara adsorbat-adsorben. Isotherm Dubinin Raduskevich ditulis dalam persamaan 5 sama dengan min 2, 5 dengan beta adalah konstanta isotherm Dubinin Raduskevich. Qs mengacu pada kapasitas saturasi isotherm teoritis dan E adalah potensi Poulain. Dihitung menggunakan persamaan 6 sama dengan 1 tambah 1 dalam kurung 6. Untuk menghitung energi bebas adsorpsi per molekul adsorbat dihitung menggunakan persamaan 7 sama dengan 1 akar 2 dalam kurung 7, di mana Ce adalah konsentrasi kesetimbangan zat terlarut dan E adalah energi adsorbat per molekul sebagai energi yang dibutuhkan untuk menghilangkan molekul dari permukaan. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari artikel jurnal 2, yaitu artikel di atas memiliki kelebihan berupa dengan penjelasan yang mendetail tetapi mudah untuk dipahami. Para pembaca juga memiliki referensi yang cukup banyak dengan tahun terbit jurnal referensi yang relatif masih baru. Akan tetapi artikel ini juga mempunyai kekurangan IT yang terdapat pada variabel untuk penelitian yang terbatas. Berikut daftar pustaka dari kedua jurnal tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.